Ketua STAI PTDII, Ibu Syifa Awaliyah, yang alhamdulillah hari ini hadir di tengah kita dan memberikan sambutan untuk seminar pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Puket 1, Bapak Puket 2, dan Bapak Puket 3, Mustafa, Bapak Muammar, dan Bapak Arif. Kemudian yang saya hormati jajaran dosen STAI PTDII beserta staf struktural, juga mahasiswa yang kami cintai. Alhamdulillah hari ini kita telah berkumpul dalam acara seminar yang insya Allah pada hari ini akan bertema tantangan dan peluang lembaga keuangan syariah dalam pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi. Alhamdulillah pada hari ini telah hadir di tengah kita yaitu narasumber kita Dr. Hendra, juga Dr. Hendra Khalid MA. Beliau adalah dosen ekonomi syariah di IIKI, kemudian S2 juga dosen S2 pasca sarjana IIKI, kemudian dosen ITB, juga dosen Ahmad Dahlan Jakarta, juga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Alhamdulillah juga hadir di tengah kita narasumber kita yaitu Bapak Agus Handoko. Beliau adalah anggota MUI Jakarta Utara, juga dosen di STAI PTDII. Baiklah, sebelum kita mulai acara seminar pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan biografi pemateri pertama, yaitu yang akan dibawakan oleh Dr. Hendra Khalid MA, lahir di Sarolangun, Jambi, 29 Juni 1977. Kesibukannya pada saat ini adalah menjadi dosen yang telah saya sebutkan, kemudian pengisi acara ekonomi syariah, kemudian mengisi kajian bulanan di Masjid Al-Arif Kementerian Perdagangan RI, juga Masjid Baitur Rahman Legoso Ciputat, menjadi motivator dan praktisi bisnis syariah, menjadi pengurus DPP IAEI, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, bidang zakat dan wakaf. Alhamdulillah, beliau merupakan lulusan pesantren Wali Songo Ngabar, Ponorogo, Jawa Timur. Kemudian lulusan S1 Institut Agama Islam Riyadul Mujahidin, S2 dan S3 merupakan angkatan pertama di UIN Syarif Hidayatullah. Pada kesempatan hari ini beliau akan menjadi pemateri untuk seminar kali ini, yaitu tentang tantangan peluang lembaga keuangan syariah dalam pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi. Seperti yang tadi dipaparkan oleh Ibu Ketua kita, bahwa pasca pandemi saat ini, ekonomi di Indonesia telah ada ahli yang mengatakan telah mencapai resesi ekonomi, yang mana banyak UMKM beserta bisnis-bisnis yang menggulung tikar karena kekurangan dana, ya, disusul dengan adanya kenaikan bahan pokok dan sebagainya. Nah, hal ini menyebabkan banyak dampak-dampak ekonomi, terutama di lembaga keuangan syariah yang merupakan pelaku ekonomi. Nah, bagaimana lembaga keuangan syariah mensikapi resesi ekonomi ini, kemudian hal-hal yang membuat situasi ekonomi terlihat tidak baik di Indonesia. Nah, bagaimana caranya? Mungkin kita akan langsung alihkan kepada pemateri pertama, yaitu Dr. Hendra Khalid. Kepadanya kami persilahkan. Silakan Bapak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, sama-sama kita hormati adalah Ibu Rektor, Ibu Ketua STAI PDII,
Bu Sifa, mudah-mudahan Allah berkahi, Allah muliakan, dan mudah-mudahan Amin. membawa perguruan tinggi ini menjadi perguruan tinggi yang maju, tidak hanya di Jakarta tapi juga di nasional dan internasional. Amin. Saya hormati juga adalah Wakil Rektor dan Bapak Ibu semua, para Ibu dosen dan sivitas akademika STAI, PDAI Jakarta. Nah, moderator, Masya Allah luar biasa, Nurul yang luar biasa membawa acara kita ini, dan pembicara kedua adalah Pak Haji Agus Handoko, mudah-mudahan Allah muliakan beliau. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, beberapa minggu lalu saya dikabari, Pak Hendra bisa berbagi ilmu nggak tentang ekonomi syariah? Saya bilang, well Kak, well dengan senang hati. Jadi Nurul bilang, bisa nggak Pak Hendra? Saya bilang dengan senang hati, karena namanya berbagi ilmu itu di mana saja, kapan saja. Nah, tentu di ruang Zoom ini juga ada banyak ulama-ulama, guru-guru kita tentu yang dari keilmuan tentu lebih banyak dibandingkan saya, Hendra Khalid, dan yang lainnya. Nah, kalau nanti salah sama seperti Ibu Sipa tadi, ya ingatkan. Tapi saya menarik, Ibu Sipa tadi sudah mengangkat tentang isu UMKM. Nah, ini sama persis dengan teman saya, Profesor Dr. Ais Amalia, ya, yang pakar UMKM. Karena Prof. Ais adalah teman sekelas saya di S3 di UIN Jakarta. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya juga akan berbicara dari sisi UMKM juga, mungkin Bu Sipa dan Bapak Ibu sekalian, izinkan saya akan berbagi. Saya akan berbicara tentang pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi melalui lembaga keuangan syariah sosial dengan penguatan UMKM. Jadi tadi kalau Bu Sipa menyinggung bahwa dengan pandemi ini banyak merasakan, terutama para UMKM dan berbagai macamnya. Kalau UMKM-nya macet, tentu secara otomatis kan lembaga keuangan syariahnya juga macet. Dari mana siapa yang menabung, siapa yang investasi, lalu kan kemudian siapa yang memanfaatkan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu menjadi sangat penting sekali kekuatan UMKM itu akan berdampak pada kekuatan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, lalu kemudian pertanyaannya adalah sederhana, apa itu lembaga keuangan syariah? Atau kemudian di Indonesia itu apa aja sih Pak Indra? Nah, kalau boleh saya mengatakan bahwa di Indonesia itu pada dasarnya dulu betul tadi disampaikan tadi oleh Bu Rektor, mungkin yang sangat familiar di kita adalah namanya adalah LKS ya, Lembaga Keuangan Syariah Bank dan non bank, kira-kira gitu ya. Jadi ada bank, ada non bank. Nah, tapi kemudian kalau ingin saya petakan biar kemudian kita semua mungkin memahami ya, ini saya tidak pakai background akan lebih kelihatan kan ya. Nah, kalau kita bicara tentang lembaga keuangan syariah di Indonesia itu pada dasarnya terbagi menjadi jadi namanya adalah LKBS ya maksud saya, Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah. Nah, lembaga keuangan itu terbagi lagi menjadi dua ya. Ada namanya lembaga keuangan yang bersifat komersial ya. Ada lagi bersifat lembaga keuangan yang bersifat sosial. Nah, ya, jadi ada dua. Lembaga keuangan bersifat komersial ini nanti kita bagi lagi, ada yang bersifat bank, ada yang bersifat non bank ya. Ada di situ nanti ada bank syariah, lalu asuransi syariah ya, lalu apalagi namanya pasar modal syariah dan berbagai macamnya. Nah, itu yang dikatakan lembaga keuangan syariah komersial. Artinya komersial apa? Dia memang tujuannya adalah bagaimana mendapatkan keuntungan ya, nggak ada juga kemudian mentang-mentang bank syariah lalu kemudian ya sudahlah sedekah aja kira-kira rugi nggak apa-apa ya, nggak begitu kira-kira ceritanya kan. Tetap dia harus memikirkan bagaimana mendapatkan keuntungan, dia komersial. Lalu yang kedua adalah lembaga keuangan sosial. Lembaga keuangan sosial ini siapa dia Pak Hendra? Ada lembaga zakat, ada lembaga wakaf dan berbagai macamnya. Sehingga sekarang kalau kita lihat di struktur KNEX misalnya Komite Nasional Keuangan Ekonomi Syariah itu di situ ada direktur bagian lembaga keuangan sosial. Nah, ini menjadi menarik. Jadi kalau kita lihat petanya begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu kemudian ada namanya bisnis syariah. Nah, bisnis syariah ini nanti terbagi menjadi dua lagi. Ada namanya di situ industri, ya, ada namanya jasa. Nah, industri halal atau jasa industri halal. Pernah dengar istilah itu ya? Industri halal itu apa contohnya? Misalnya kita sekarang punya rumah sakit syariah, kita punya hotel syariah, ya. Itu kan industri semua. Nah, kita punya apa lagi? Banyak sekali yang syariah. Sehingga saya pokoknya sekarang semuanya syariah lah kira-kira gitu. Jasa juga begitu. Kita kenal misalnya wisata halal yang merupakan Indonesia merupakan destinasi wisata halal pertama di dunia. Dan itu tentu akan menjadi menarik. Nah, setelah memahami bahwa ternyata lembaga keuangan dan bisnis syariah Indonesia itu cukup besar,
ya. Maka hari ini kita cuma tidak bicara tentang bisnis syariah, tapi kita bicara tentang dua ini sajalah, lembaga keuangan syariah yang bersifat komersial dan bersifat sosial. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentu secara teori pandemi itu kan dua ya Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama berkaitan tentang ekonomi, yang kedua berkaitan tentang kesehatan. Nah, itu yang kita ributkan semenjak awal pandemi, mana yang kita jaga kira-kira maslahatnya. Kita menjaga kesehatan atau kita menjaga duit, ekonomi kira-kira gitu kan. Ya sudahlah, lillahi ta'ala lah, sudah pasrah pada Allah, tawakal Allah kira-kira gitu. Terserahlah nanti mati ya matilah kira-kira gitu. Yang penting dapat duit kira-kira gitu ya. Sudah pergi hantam aja lah kira-kira gitu kan. Ada mengatakan, oh nggak begitu ceritanya. Yang penting adalah kesehatan. Agama mengajarkan adalah hibzul nasl, hibzul menjaga jiwa dan berbagai macam itu lebih utama dibandingkan menjaga ekonomi. Nah, itu selalu menjadi perdebatan, ya. Ekonominya bagus, orang yang mati ya nggak jadi juga kira-kira gitu kan. Nah, itu yang menjadi perdebatan semenjak awal, baik itu presiden, menteri dan gubernur dan berbagai macamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, kita kembali pada konteks ini. Nah, kalau begitu sudah jelas bahwa ada dua di Indonesia pada dasarnya yang berkembang hari ini adalah lembaga keuangan syariah dan lembaga bisnis syariah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, lalu kemudian bank syariah. Nah, yang pertama sekali tentu lahir adalah awal pendirian adalah bank syariah di Indonesia. Meskipun saya selalu mengatakan kalau saya mengelilingi banyak negara-negara Muslim misalnya di seluruh dunia misalnya, saya pernah juga ke Islamic Bank di Jeddah dan beberapa bank di seluruh Islam di beberapa negara. Saya memperhatikan bahwa Indonesia sangat terlambat dari pendirian bank syariah, jauh dibandingkan bank Islam Berhad misalnya di Malaysia, termasuk asuransi syariah juga jauh kira-kira dibandingkan negara tetangga. Nah, di Indonesia itu diawali tahun 1990-an kira-kira, lalu kemudian 1992 kemudian beroperasilah Bank Muamalat 1991 berdirinya. Tapi kelahiran Bank Syariah Muamalat ini punya dampak yang luar biasa bagi saya, yaitu lahir dan tumbuh berkembangnya yaitu bank syariah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian bisa diperhatikan bahwa kelahiran bank syariah itu melahirkan asuransi syariah, ya. Karena bagaimanapun lembaga keuangan asuransi syariah ini berdampak. Setiap investasi mau tidak mau dia harus diinsuransikan, harus diasuransikan secara syariah. Dan juga kemudian lahirlah kemudian apa? Kita kenal ada reksadana syariah, obligasi syariah, pasar modal syariah, lalu kemudian BMT, ya lalu kemudian lahir modal ventura syariah, penggadaian syariah. Dan ini yang kemudian yang kenal dengan lembaga keuangan syariah tadi. Dan kemudian lahir juga lembaga keuangan syariah sosial seperti zakat, wakaf dan berbagai macamnya. Itu artinya apa? Bahwa kelahiran bank syariah punya arti yang luar biasa terhadap lahirnya lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, semua pokoknya sekarang ingin jadi syariah semua. Bahkan bengkel pun kata almarhum Bu Huzaimah sampai ingat, bengkel pun pingin bengkel syariah. Lalu saya bilang apa bedanya Bu? Saya bilang mungkin buka bautnya pakai bismillah atau tidak kira-kira. Jadi saya pikir tidak begitu juga ya. Jadi bedanya yang satu mungkin pakai markup ya, yang tidak halal, yang satu pure murni yang halal. Lalu kemudian kalau kita perhatikan ini struktur keuangan syariah di Indonesia hari ini. Jadi kita sudah komplit sekali Bapak Ibu sekalian, artinya kita sudah punya keuangan syariah yang sudah sangat komplit bagi saya di sini. Bahkan kita punya lembaga penjamin syariah, ya banyak lembaga pensiun syariah, dan pokoknya komplit bagi saya. Nah, dari sisi struktur sudah komplit di Indonesia, tidak ada masalah bagi saya di hari ini. Artinya sudah sempurna sekali dari sisi praktek, lalu kemudian regulasi, pengawasan dan berbagai macamnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, lalu kemudian dari sisi regulasi gimana Pak Hendra? Dari sisi regulasi kita sudah komplit banget ya. Undang-Undang 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pertama, yang sekarang kita sudah berubah misalnya menjadi Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kita juga sudah Undang-Undang tentang wakaf, peradilan agama, di mana peradilan agama tidak lagi hanya bicara tentang NTCR, nikah talak cerai rujuk, tapi dia sudah bisa menyelesaikan sengketa-sengketa yang berkaitan tentang ekonomi syariah, zakat, wakaf dan berbagai macamnya. Itu artinya para hakim sekarang dia kuliah ekonomi syariah, ya. Dia belajar bagaimana menyelesaikan sengketa berkaitan ekonomi syariah. Lalu kemudian kita punya juga undang-undang tentang SPSN, surat berharga syariah negara. Kita juga punya tentang perbankan syariah, tentang pengelolaan jaminan produk halal, ya. Dan ini bagi saya sudah komplit luar biasa di Indonesia hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah,
Nah, pertanyaannya kalau sudah komplit gitu, pertanyaannya bagaimana? Sebagaimana pertanyaannya Bu Rektor tadi misalnya, itu punya dampak nggak ya kira-kira terhadap pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia? Nah, ini masih data tahun 2021 ya, di mana jumlah bank itu 12 BOS, sekarang sudah punya 15 ya. Ada 22 UUS ya, 7 UUS itu milik milik bank swasta nasional. Lalu kemudian 13 UUS itu milik BPD ya. Jadi sekarang sudah 15. Nah, tapi menarik bagi saya, kita pakailah data tahun 2021 ini misalnya. Nah, berapa sih market share bank syariah di Indonesia? Itu baru 6,59% tahun 2021. Sekarang 5, sekitar itulah. Semenjak saya kuliah dulu, saya angkatan pertama ekonomi syariah di UIN Jakarta ya, tahun 2000 ya, itu angkatan pertama. Ya, S3 angkatan pertama juga selesai pertama di S2. Nah, itu masih pangsa pasarnya 5%, 5%. Sampai hari ini sudah sudah berapa? 30 tahunan ya. Dan itu hanya 6,5% market share kita. Pertanyaan sederhana, apa yang salah kira-kira? Apakah kita nggak percaya dengan bank syariah? Atau kita kemudian nggak percaya bahwa riba itu haram? Fatwa MUI misalnya mengatakan bank syariah, bank konvensional itu haram, bunga bank konvensional itu haram. Ya, sehingga saya menarik juga kemarin seorang pegiat media sosial mengatakan, ya, dia mengatakan bank konvensional itu menggunakan istilah bunga biar harum, padahal haram kira-kira gitu. Jadi ini menjadi menarik juga bagi saya kira-kira gitu ya. Nah, itu baru di angka, itu artinya apa? Masih ada sekitar 93% itu yang haram. Ya, apa yang salah sih? WA kita adalah merupakan negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Coba bayangin, negara terbesar penduduk Muslim di seluruh dunia kita. Ya, kita sudah punya semua. Kita punya DSN, DPS, kita punya komplit lah sudah bagi saya semuanya. Sebagaimana saya sampaikan tadi, kita sudah punya undang-undang, asosiasi dan berbagai macam. Apa sih yang salah sih? Apa kita masih berdebat tentang halal dan haramnya bunga bank? Atau kemudian kita belum percaya kira-kira? Padahal bunga bank riba itu adalah satu di antara 7 zanbun kabair, ya gitu ya. Jadi hati-hati sekali bagi saya. 7 dosa besar itu dalam ekonomi cuma 2. Satu, makan harta anak yatim, yang kedua makan harta riba. Sehingga Al-Quran itu luar biasa bagi saya. Saya nangis, tidak ada perang melain kecuali perang melawan riba. Fa'zanu biharbin minallah. Tunggulah perang dari Allah. Kira-kira menang nggak kita lawan Allah? Apa sih mau kita banggakan? Ya, cubit sedikit aja hilang semua harta, nggak ada. Apa yang mau kita sombongkan? Ya, tapi selalu kadang-kadang kita kata-kata teman-teman saya orang Minang, maaf kalau teman-teman ada Minang di sini, ya, riba pasti hukumnya haram, tapi bunga bank alun lagi, repot juga kalau belum alun lagi. Jadi nggak pernah sampai ketemu di situ kira-kira. Nah, ini menjadi problem bagi saya. Sampai hari ini baru di kisaran 6%. Nah, kalau kita lihat pangsa pasar ekonomi syariah secara nasional, kita kumpulkan seluruhnya lembaga keuangan syariah itu, baik itu asuransi dan berbagai macamnya, baru di angka 10%. Itu artinya masih ada 90% non halal. Kira-kira kita resah nggak kira-kira gitu? Atau kemudian kita enjoy aja kira-kira gitu ya? Ya sudahlah. Saya teringat guru saya menjadi asistennya Bang Adi Warman. Kata Bang Adi Warman, kita ini harus semangat gitu. Persoalan nanti di masa kita ekonomi syariah itu tumbuh atau tidak itu persoalan lain. Yang penting kita sudah meletakkan batu bata pertama ekonomi syariah. Jadi ini yang harus kita lakukan di hari ini kira-kira dengan berbagai macam kolega dan teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lihat, nah dari sisi ini, jadi dari sisi bank syariah masih sedikit bagi saya. Nah betul kita merupakan negara dengan negara paling dermawan di dunia ya beberapa tahun terakhir ini ya mengalahkan negara-negara besar lainnya. Lalu kemudian kalau kita lihat dari sisi literasi nanti akan saya paparkan ternyata literasi terbesar itulah di bidang zakat ekonomi syariah itu ya, jadi kita akan lihat kira-kira gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kalau Bapak Ibu mengatakan bagaimana Pak lembaga keuangan syariah kita hari ini, satu sisi kita bangga regulasi sudah komplit dan berbagai macamnya, tapi kok dari sisi peminatnya tentu ini menjadi ya PR kita bersama. Lalu kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi dunia saat COVID semuanya lah minus dan turun semuanya. Ya kenapa turun? Ya wajar. Indonesia juga demikian. Ya wajar. Nah ekonomi syariah malah tumbuh dengan bagus bagi saya. Ya meskipun ada beberapa problem nanti akan saya ceritakan kira-kira. Jadi kalau dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi dunia wajar. Karena saya selalu katakan
yang tertutup tuh pasarnya, Pak. Nah, jadi beda dengan konteks 98 kira-kira. Kalau 98 kan masih bisa orang ke pasar. Saya kan jualan juga, dagang juga, saya tahu persis kira-kira gitu kan. Bagaimana ketika pasarnya ini tertutup, nggak boleh dagang, lalu duitnya dari mana? Kalau orang nggak punya duit, nggak ada yang nabung di bank syariah dong. Kalau nggak ada yang nabung di bank syariah, lalu kemudian bank syariahnya bagaimana memberikan pembiayaan? Dari mana duitnya? Kan problem kan? Nah, jadi ini persoalannya pandemi ini terjadi mendadak, ya. Lalu kemudian nggak ada persiapan, ya kan? Lalu kapan selesainya nggak tahu juga. Ini problem. Ya, beda dengan penyakit biasa. Kalau penyakit biasa atau bencana kita tahu setahun selesai. Nah, pandemi ini nggak tahu sampai kapan keluarlah BA atau apa dan berbagai macamnya. Nah, kita nggak tahu sampai kapan. Tapi alhamdulillah saya melihat pasar sudah mulai normal saat ini. Jadi kenapa berdampak ya kemarin itu karena pasarnya tertutup. Kalau pasarnya tertutup dari mana cari duitnya? Nah, itu menjadi problem kira-kira. Nah, hampir semuanya berdampak. Lalu kalau kita perhatikan ternyata ya ketika sektor-sektor industri, jasa dan berbagai macamnya, wisata tertutup semuanya saat pandemi, ada satu sektor yang tumbuh ya di tahun 2020 itu. Apa? Sektor pertanian. Nah, ini menarik kalau kita bicara tentang pertanian. Jadi satu hal yang ditekuni oleh Rasulullah selain dagang, ya ini menjadi menarik kira-kira dunia pertanian ini. Ya. Meskipun sekarang kita dihadapi pada krisis pangan kan, karena ini sama seperti ceramahnya peringatan Rakernas PDI kemarin, Pak Jokowi mengatakan kalau 1-2 negara nggak masalah, tapi kalau 42 negara nanti terjadi krisis pangan, lalu siapa yang mau bantu kira-kira? Dan ini akan terjadi. Ya menjadi warning bagi kita bersama, termasuk krisis energi. Ya, bayangin nanti kalau krisis energi, minyak mahal dan berbagai macamnya, mau tidak mau juga akan berdampak pada lembaga keuangan syariah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu kalau kita lihat ternyata ekonomi dari rumah itu di tengah pandemi itu menjadi menarik. Artinya pada saat pasar tertutup, maka masyarakat itu berubah, Bapak Ibu sekalian. Berubah maksudnya apa? Ada 3 hal yang merubah kebiasaan masyarakat di tengah pandemi. Yang pertama, mereka semakin digital. Nah, jadi mereka semakin digital. Semuanya sudah digital. Sama, saya terbiasa ngajar digital, ngajar pakai online, disuruh balik ke kampus, berat juga kadang-kadang. Rapat biasanya digital, tiba-tiba rapat di kampus lagi, berat juga merubah kebiasaan itu kadang-kadang. Jadi semua masyarakat serba semakin digital. Lalu yang kedua, pandemi itu masyarakat semakin spiritual, semakin dekat dengan Allah, semakin spiritual. Dia dahsyat luar biasa. Yang ketiga, pandemi itu masyarakat semakin empati. Itu bisa Bapak Ibu perhatikan. Kemarin 2 minggu lalu saya mewawancarai seorang konten kreator di sebuah lembaga besar Indonesia, Zakat, dan dia mengatakan itu dahsyat luar biasa. Sekarang tuh terjadi kebiasaan di mana sedekah terbanyak itu setelah salat subuh gitu, dan itu menarik. Ternyata mereka pengagum lagu-lagu Korea dan berbagai macamnya. Nah, ketika dihubungkan itu, ini menjadi menarik kira-kira semakin empati melalui kitabisa.com dan berbagai macamnya. Jadi 3 hal yang berubah dari masyarakat, semakin digital, semakin spiritual, semakin empati di tengah pandemi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. So the question mark, lalu pertanyaan sederhana, pandemi ini berdampak pada ekonomi dan kesehatan. Sebagaimana saya sampaikan di awal tadi. Dampaknya yang pertama adalah turunnya pendapatan. Ya, saya pikir merasa betul. Kita punya karyawan sekian, lalu turun menjadi sekian-sekian, sehingga ada sebuah penguat yang sering saya lakukan dengan teman-teman pedagang, pengusaha. Ya, kalau kita hari ini tidak bisa berlari, setidaknya adalah berjalan saja. Yang penting bisa pada break even point, bisa tertutup dan berbagai macamnya. Lalu yang kedua, tinggi pengeluaran buat kesehatan. Nah, sekarang itu terjadi pergeseran ya, bisnis itu semuanya lebih pada arti peduli terhadap kesehatan, di mana bisnis-bisnis yang peduli kesehatan dia laku laris manis dan berbagai macamnya. Lalu yang ketiga, meningkatnya pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah. Saya pikir tidak hanya di lembaga keuangan syariah, tapi juga di lembaga lain. Kenapa terjadi pembiayaan bermasalah ini? Ya, kuncinya sederhana tadi, karena pasarnya tertutup kan. Kalau pasarnya tertutup, lalu dari mana dia bayar? Ya, lalu dari mana dia bisa berbagi hasil kira-kira kalau dalam konsep syariah? Ya, apa yang mau dibagi hasilkan kalau dia nggak bisnisnya berhenti? Jadi ini problem kira-kira. Dan itu yang terjadi
di tengah pandemi. Jadi meningkatnya pembiayaan bermasalah. Sama seperti sampaikan oleh Bu Rektor tadi, Bu Sipa, termasuk UMKM kira-kira gitu kan. Jadi bisnis mereka juga berdampak. Lalu tantangan dan peluang lembaga keuangan syariah ini pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi. Yang pertama tantangannya dari turunnya pendapatan, yang kedua meningkatnya pembiayaan bermasalah. Peluangnya sederhana bagi saya. Yang pertama adalah inovasi pembiayaan pada bidang kesehatan. Dulu kita nggak pernah, misalnya Bank Syariah dulu nggak fokus pada bidang kesehatan. Nah sekarang ya pada alat-alat kesehatan dan berbagai macamnya, tentu ini menjadi peluang ya, di mana kemudian merambah inovasi-inovasi pada pembiayaan berkaitan tentang kesehatan dan berbagai macamnya. Lalu yang kedua adalah pemanfaatan dana sosial lembaga keuangan syariah sosial itu meningkat. Jadi itu bisa kita perhatikan sekarang tumbuh dan berkembang, terutama lembaga-lembaga keuangan sosial. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu apa yang bisa kita lakukan nih kira-kira? Kita punya dua tadi kan, lembaga keuangan komersial dan sosial. Nah, sekarang bagaimana keuangan sosial ini kita genjot, kita naikkan ya, bagaimana pendapatan artinya penghimpunan dana-dana sosial zakat wakaf ini naik. Nah, kalau naik untuk apa? Ya, maka dia bisa digunakan untuk UMKM. Nah, UMKM ini kan butuh modal nih. Ya, modalnya dari mana? Jangan sampai seperti startup yang sekarang ya modalnya dari luar namanya bakar uang. Nah, itu saya nggak setuju. Ya, tidak ada teori ekonomi mengatakan bakar uang ya, tapi itu yang dilakukan untuk kemudian mempercepat kira-kira ketenaran dan berbagai macamnya ya. Orang nggak bakar uang aja sulit break-even point, apalagi bakar uang, kapan break-even point-nya ya. Nah, itu yang terjadi hari ini ternyata rontok juga kira-kira gitu kan. Nah, lalu kemudian dengan UMKM ini nanti tumbuh dari dana-dana sosial, maka secara otomatis mereka akan menabung di lembaga keuangan syariah, nabung ke bank, ya, ikut asuransi syariah, lalu kemudian investasi di pasar modal syariah, saham, obligasi, reksadana, ya, dan EBA dan berbagai macamnya, ada banyak lah kira-kira. Nah itu. Nah maka secara otomatis ya akan kuat semua nih, ya, UMKM-nya nanti akan berdaya. Masyarakatnya berdaya karena lapangan pekerjaan akan terbuka ya pasca pandemi ini, lalu kemudian lembaga keuangan syariahnya juga akan tumbuh berkembang. Nah, ini yang kita harapkan pasca pandemi ini. Kenapa tadi? Karena masyarakat Indonesia, tidak hanya Indonesia, di seluruh dunia semakin digital, semakin spiritual dan semakin empati. Ya, spiritual itu takutlah, ngapain juga lah, sudahlah bank syariah aja lah kira-kira gitu kan. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, lalu bagaimana potensi dana sosial ini? Kita punya zakat, wakaf, hibah, sedekah, ada banyak lagi bagi saya potensi-potensi itu. Wakaf sajalah kita ambil contoh sekarang, di mana wakaf sekarang sudah cash wakaf linkik sukuk misalnya, di mana dana-dana wakaf uang tadi kemudian diinvestasikan di sukuk, dan itu dampaknya luar biasa. Lalu kemudian hasilnya kemudian dimanfaatkan lagi pada masyarakat. Nah, jumlahnya sudah besar sekali bagi saya. Ada CSR UIN mengatakan 590 triliun misalnya wakaf uang dan berbagai macamnya. Nah, lalu kemudian pengolahan wakaf sebagaimana di undang-undang kita dikatakan bisa diinvestasikan di dua lembaga keuangan syariah maupun di luar lembaga keuangan syariah. Kalau di lembaga keuangan syariah dia harus pakai harus dijamin oleh LPS, tapi kalau di luar lembaga keuangan syariah dia harus diasuransikan. Saling berkaitan lagi antara satu lembaga keuangan syariah dengan lainnya. Nah, kalau kita buatlah potensi wakaf uang ini besar sekali Bapak Ibu sekalian. Saya selalu sampaikan ini, anggaplah misalnya 10.000 per wakif misalnya. Kali 10.000 orang itu sudah 100 juta loh Bapak Ibu sekalian, uang yang akan bisa kita himpun. Nah, kalau Muslim Indonesia itu 200 juta orang, lalu memberikan wakaf uangnya, ya, habis sholat subuh pakai M-Banking dan berbagai macamnya, 1.000 aja tiap hari, lalu dikumpulkan melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Nazir Badan Wakaf Indonesia, maka akan terhimpun dana 200 miliar loh Bapak Ibu per hari, 200 miliar. Jadi small is beautiful, kecil itu indah, ya. Jadi sekarang tuh ke toilet tuh nggak 2.000 lagi. Saya kalau pergi ke Tanah Abang mulai sudah 3.000 tuh. Nggak punya kembali suruh masuk lagi kira-kira. Jadi dahsyat luar biasa. Jadi 1.000 aja kira-kira ya. Jadi itu sudah ada 200 miliar. Setahun berapa sih Pak Indra? 73 triliun. Nah, kalau 200 juta kali 1.200 miliar, maka 1 triliun, 1,4 triliun seminggu, setahun 7,4 triliun per tahun. Jadi luar biasa potensinya. Kalau ini dikumpulkan, ada 14.600 masjid bisa dibangun, satu masjid anggaplah 5 miliar. Ya, ada 73 kampus bisa dibangun, satu kampus 1 triliun. Ada 146 rumah sakit bisa dibangun, satu rumah sakit 500 miliar.
Nah, ada 73.000 SD MI bisa dibangun, satu MI itu 1 miliar. Itu baru hitungan 1.000. Bagaimana kalau 10.000 dan berbagai macamnya? Jadi ini pada dasarnya besar. Tinggal kemudian adalah keyakinan, lalu kemudian kebersamaan antara kita Muslim, ya, kekuatan ini akan menjadi kekuatan bersama ekonomi syariah. Lalu kalau kita lihat sekarang kita punya generasi milenial yang begitu besar. Hampir semua iklan, ya, termasuk segmentasi pasar hari ini semua mengarah pada milenial. Mulai dari pesawat, ya, mulai dari bank, semuanya ala milenial semuanya, ya, termasuk dan berbagai macamnya. Jadi ini luar biasa dahsyatnya. Kita punya generasi milenial yang luar biasa. Tentu kemudian cara promosi, cara edukasi, literasi dan berbagai macamnya juga menggunakan ala milenial. Terakhir kita lihat literasi, saya sampaikan tadi, ya, 2016, 2019 terus naik. Misalnya kita lihat indeks literasi ini, ya, terutama di bidang zakat dan wakaf ini senantiasa naik, ya. Nah, kita bisa lihat literasi, ya, zakat, ya, 66,78%, wakaf juga demikian. Nah, lalu kemudian, nah, terakhir sekarang dilakukan oleh Kenex misalnya, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah Indonesia di bawah Bapak Presiden, dan itu sekarang kunci sukses lembaga keuangan syariah pasca pandemi ini, ya, sehebat apapun konsepnya, kalau kemudian tidak ada sinergitas atau dalam istilah sekarang adalah kolaborasi, karena tidak bisa dikerjakan sendiri, tidak bisa dikerjakan oleh STAI PDI sendiri atau IIKI sendiri atau UIN sendiri, kita harus kolaborasi, kita harus bersama. Nah, di kampus lah kemudian kita menyiapkan draft-draft untuk kemudian bagaimana Indonesia bisa bangkit, bagaimana kemudian ekonomi syariah bisa bangkit, lembaga keuangan syariah bisa bangkit, lalu kemudian pemerintah lah kemudian mengeksekusi, lalu kemudian dari sisi regulasi, lalu kemudian saudara-saudara kita, teman-teman kita dari praktisi lembaga keuangan syariah kemudian menerapkannya dalam praktek sehari-hari. Saya pikir itu mudah-mudahanlah dengan melalui lembaga keuangan syariah sosial, lalu kemudian dikuatkan, disalurkan ke UMKM, UMKM-nya kuat, maka lembaga keuangan syariah komersial akan kuat, maka secara otomatis insya Allah kita kembali pada zona normal, dan insya Allah akan terjadilah baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, di mana sebuah negeri yang insya Allah disayangi oleh Allah, diridhoi oleh Allah, karena penduduknya taat kepada Allah, dan insya Allah kita penuh keberkahan. Saya pikir itu, dan mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada beberapa hal mungkin bisa kita diskusikan kelak insya Allah. Makasih Bapak Ibu sekalian, makasih Rektor, para dosen dan moderator, dan Pak Agus dan yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparannya dari Pak Hendra. Cukup membuka wawasan terkait bagaimana lembaga keuangan syariah ikut membantu dalam pemulihan ekonomi masyarakat. Ya, salah satunya tadi ketika banyak sektor-sektor yang tumbang, ada dua hal yang sebenarnya sudah ada di lembaga keuangan syariah, namun diberdayakannya ketika pandemi. Salah satunya adalah dana sosial. Ya, biasanya dana sosial itu hanya diberikan kepada pembangunan-pembangunan atau bencana. Nah, tapi ketika pandemi, dana sosial ini makin digunakan. Ya, ini adalah peluang bagi lembaga keuangan syariah untuk ikut memulihkan ekonomi masyarakat.